saya Dina Marina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pinjaman online. Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Sedangkan menurut Meisanti 2019 mengatakan bahwa pengertian dari pinjaman online adalah pinjaman dana melalui aplikasi online menggunakan smartphone dengan koneksi internet tanpa menggunakan jaminan dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan penyedia jasa keuangan. Dan pinjaman online tersebut tidak diperlukan tatap muka secara langsung. Kemudian adapun menurut Sinaga dan kawan-kawan 2019 mengatakan bahwa pinjaman online saat ini merupakan salah satu alternatif keuangan bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai di saat mendesak, di mana hanya dengan menggunakan aplikasi yang dapat digunakan dari ponsel, masyarakat bisa mudah menggunakan aplikasi tersebut untuk mendapatkan pinjaman. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nur Hasanah dengan NIM 1801934. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan masyarakat melakukan tindakan pinjaman online ilegal. Pada saat ini, wabah pandemi COVID-19 membawa dampak yang sangat luar biasa terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu dampaknya adalah membuat kondisi keuangan masyarakat menjadi berkurang, bahkan semakin memburuk. Untuk mengatasi masalah keuangannya, sejumlah masyarakat banyak yang memilih menggunakan layanan pinjaman online. Tetapi pada praktiknya, kini telah beredar dan menjamur bahwa layanan pinjaman online itu adalah ilegal. Keberadaan pinjaman online ilegal tentu membawa sejumlah masalah sebab kehadirannya merugikan dan meresahkan masyarakat. Permasalahan ini timbul tidak terlepas disebabkan karena tidak adanya aturan tegas mengenai pinjaman online ilegal serta kurang maksimalnya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan kepada masyarakat oleh pemerintah mengenai pinjaman online ilegal sehingga menyebabkan jumlah korban semakin bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufli Darmawan dari kelas 2018B dengan nomor NIM 1805076. Di sini saya akan mengulas sedikit mengenai pinjaman online yang saat ini sedang marak dilakukan oleh banyak orang. Fintech berbasis pinjaman online saat ini sangat mudah ditemui di Indonesia. Itulah alasannya mengapa banyak orang memilih dan juga menggunakan pinjaman online. Bahkan anggota Dewan Komisaris Bidang Perlindungan Konsumen OJK, Tirta, segera mengatakan terjadinya peningkatan peminat yang luar biasa pada pinjaman online. Sayangnya, banyak sekali fintech ilegal yang malah merugikan penggunanya. Banyaknya fintech ini berbanding lurus dengan tingginya minat para peminjamnya. Lalu sebenarnya apa saja sih seseorang memilih pinjaman online? Pertama, ada alasan karena ingin kaya dengan cara yang instan, sedang terlilit hutang, butuh dana dengan cepat, memiliki riwayat prestasi, dan juga memilih syarat yang lebih sedikit. Ya, terima kasih. Mungkin untuk seterusnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Solusi agar kita tidak terkena pinjaman online ilegal. Menurut OJK, yang pertama, apabila kita mau pinjam uang, maka carilah pinjaman dana yang memang perusahaan tersebut terdaftar di OJK. Caranya gampang, tinggal klik www.ojk.co.id. Di sana ada 106 perusahaan sejak 2019 yang terdaftar. Yang kedua, pinjamlah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, jangan sampai lebih. Ingat, hanya 30% sajalah yang dapat dipinjam. Yang ketiga, lunasi cicilan tepat waktu. Yang keempat, jangan sampai gali lubang tutup lubang. Dan yang kelima, jangan sampai tergoda dengan rayuan maut, diskon ataupun apalah itu, karena dapat saja mendatangkan suatu hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu bagaimana kalau kita sudah terkena pinjaman online ilegal? Kalian tidak perlu panik meskipun kalian diteror, diancam, bahkan mau dibunuh. Jika kalian ditagih, maka paksa orang tersebut hadir di tempat kalian. Lalu kalian foto dan laporkan kepada polisi bahwa orang tersebut bekerja di perusahaan yang ilegal. Nah, ingat, lindungi diri kalian dan lindungi keluarga kalian. Jauhi pinjaman online yang ilegal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Mas Jalari. Saya akan melanjutkan dan juga menyimpulkan apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya, bahwasannya POJK ini sedang beredar di masyarakat, padahal ini sudah diatur dalam Jasa Keuangan nomor 77 POJK 01/2016 tentang layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi. Banyak sekali yang beredar karena kita sekarang lagi pandemi. Mungkin kalau di garis besari atau di garis benang merahkan,
ini adalah sebuah keuntungan dan juga sebuah peluang bagi orang-orang yang ingin sekali memanfaatkan orang-orang yang di kalangan bawah untuk meminjam uang dan untuk mencari keuntungannya itu menindas seperti itu. Jadi dan juga dia memberikan sebuah jaminan-jaminan yang menggiurkan. Jangan sampai kita melihat seperti itu langsung kita tergiur. Nah, kesimpulannya yang terpenting adalah setiap hal yang kita lakukan harus dianalisis dan juga kita harus ketahui dengan benar dan juga kita evaluasi apakah itu bisa menguntungkan kita ke depannya dan apakah kita mampu untuk membayarnya. Jangan sampai pinjol ini menjadi sebuah kesengsaraan selanjutnya ketika kalian sedang ada dalam masa pandemi saat ini. Jangan sampai POJK ini menjadi sebuah keuntungan yang salah bagi kalian karena akan menjadi sebuah peluang bagi orang-orang yang meminjamkannya. Mungkin sekian, terima kasih. Kami dari kelompok Penhum, kelompok 3.